Ustaz nanti mau pakai PPT Ustaz? Nggak usah, nanti terlalu berat anunya, apa namanya? Paketnya terlalu berat, nanti jadi lambat. Oke, berarti langsung penjelasan aja Ustaz ya? Langsung penjelasan aja. Berapa? Oke. Jam 11. Ini penjelasannya sekitar 1 jam mungkin Ustaz ya nanti. Oh ya. Diskusinya mungkin 15 menitan atau 20 menit. Ya. Baik, kita mulai aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa di Ramadan ke-17 atau Ramadan menuju Ramadan ke-18 dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk di 10 hari terakhir ya agar kita bisa menunaikan itikaf di masjid. Mudah-mudahan menjadi itikaf yang berkah dan berjumpa dengan Lailatul Qadar gitu ya. Langsung saja barangkali teman-teman yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian Ramadan di Hampara dengan tema Islam in the New Normal Life, atau kalau bahasa Ustadz Nopri di Instagram itu, mari kita berbincang tentang Islam dan kehidupan normal yang baru. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, perkenankan saya terlebih dahulu. Nama saya David Fauzul Mukhlis, semester 8, program studi manajemen syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hampara. Diamanahi untuk memandu kajian kita pada sore hari ini. Nah, alhamdulillah, beliau Ustadz Nopriyadi Hermani sudah berada di tengah-tengah kita. Ini sedikit tentang beliau sebelum menuju ke materi. Hanya sebelum perkenalan sedikit tentang beliau, demi keberkahan acara, mari kita buka sama-sama kajian pada sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, sedikit tentang beliau, Ustadz Nopriyadi Hermani. Beliau dilahirkan di negeri Seribu Langgar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lulus SMA, beliau kemudian melanjutkan studi di Kota Gudeg, yaitu Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1997 dengan jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik UGM. Kemudian melanjutkan program masternya atau menyelesaikan program masternya di Nanyang University. Selanjutnya meraih gelar PhD-nya di Tokyo Institute of Technology Jepang. Sejak kuliah hingga sekarang, beliau menyenangi ilmu psikologi, pengembangan diri, agama Islam, manajemen organisasi, kepemimpinan, ilmu sosial, politik, ekonomi, sejarah, peradaban, dan berbagai bidang di luar bidang engineering. Barangkali itu sedikit tentang beliau. Untuk mempersingkat waktu juga, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, pada sore hari ini dengan ditemani oleh Ustadz Nopriyadi Hermani, kita akan berbincang tentang Islam dan kehidupan normal yang baru. Baik, barangkali itu pengantar dari saya kepada beliau Ustadz Nopriyadi Hermani. Falahu falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyadhiqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un. Sahabat sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Allah memberikan kesehatan pada kita semua, dan juga Allah memberikan nikmat bulan Ramadan, bulan yang istimewa yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an yang berisi petunjuk dan juga penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Nah, pada hari ini saya akan ngajak sharing ya terkait tema Islam in the new normal life, in the new normal civilization. Nah, sebelum rame isu pandemi corona ini, sebenarnya saya waktu itu sedang merevisi buku yang saya tulis, The Model. Saya mempertajam dengan konsep neuroscience, kemudian juga membahas setting baru kehidupan kita, yaitu revolusi industri 4.0. Ya. Tapi kemudian ada isu pandemi corona. Terus setelah sekian lama isu corona beberapa bulan ini, lalu kemudian ada perbincangan tentang corona, after corona, the new normal. Nah, dua isu ini, isu corona kemudian juga the new normal, ini menguatkan ya, tesis saya yang ada dalam buku The Model, bahwa kita ini hidup di zaman kegagalan, the failure era. Jadi seolah-olah pandemi corona beserta diskusi tentang after corona, the new normal, itu menguatkan. Ini saya yakini bahwa kita hidup di zaman kegagalan. Dan era kegagalan yang saya tulis dalam buku The Model itu adalah kritik saya terhadap peradaban Barat. Atau istilahnya panitia kemarin, ini adalah bentuk dari kearoganan, kesombongan peradaban Barat, nilai-nilai Barat dalam kehidupan. Nah, kenapa saya sebut sebagai kegagalan? Mungkin banyak yang tidak setuju ya disebut sebagai kegagalan, karena peradaban dunia itu dibayangkan pada hari ini sebagai peradaban yang penuh dengan kemajuan. Tapi kenapa saya menyebut dia sebagai kegagalan? Oke, kita mungkin lihatlah ya, ada 3 fase nih yang kita bahas pada hari ini. Sebelum corona, saat corona, lalu kemudian setelah corona nanti. Nah, sebelum corona, saya katakan tadi, ini memang tergambar bahwa dunia ini penuh dengan kemajuan, manusia itu seperti Superman di muka bumi ini. Ya. Manusia itu mampu membuat kemajuan material yang tidak pernah mungkin dicapai oleh peradaban sebelumnya, yang ditandai dengan berlimpahnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang mungkin susah menerima ketika saya mengatakan ini sebagai era kegagalan. Kenapa? Karena kita hidup di zaman keberlimpahan ilmu pengetahuan, di mana cabang-cabang ilmu pengetahuan itu berkembang luar biasa. Bidang sains misalkan, bidang fisika, matematika, kimia, biologi, termasuk kedokteran, ya, bidang medis, atau engineering, ya, kita mengenal
berkembang cabang-cabang ilmu seperti teknik elektro, teknik fisika, kimia, geologi, geodesi, arsitek, dan banyak lagi yang lain. Atau bidang humaniora, ada politik, ekonomi, sosial, psikologi. Ekonomi pun mungkin dibagi-bagi. Sosiologi juga dibagi-bagi, psikologi juga dibagi-bagi. Jadi cabang ilmu pengetahuan itu luar biasa dibuat oleh manusia di zaman modern ini. Jurnal-jurnal ilmiah itu dihasilkan berlimpah. Mungkin setiap menit ada jurnal baru, yang itu artinya ya, setiap menit ada karya baru di jurnal, mungkin ukurannya adalah detik, itu tanda bahwa manusia telah menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Dan bahkan kita bisa mengakses ilmu pengetahuan ini dengan sangat mudah. Kita punya gadget, ya, punya lewat handphone, kita bisa akses ribuan, ratusan, juta mungkin buku yang kita nggak kebayang. Kemana-mana kita bisa bawa dengan alat kecil ini, ya, berlimpah ruah buku dari berbagai bahasa, berbagai macam bidang. Jadi maka tidak salah ketika Profesor James Tudor Start dalam satu bukunya di University for the 21st Century, dia mengatakan kita hidup di zaman the age of abundant knowledge. Kita hidup di era keberlimpahan ilmu pengetahuan. Begitu juga pakar-pakarnya, coba sarjana, master, doktor, profesor, dicatat setiap hari semakin banyak. Jadi kita hidup di zaman kemajuan sains, kemajuan pengetahuan. Kenapa disebut kegagalan? Belum lagi bicara masalah teknologi. Teknologi berkembang luar biasa. Industri kita mengenalnya mulai dari abad berapa? 18, industri 1.0, ya. Ketika manusia sudah mengubah tenaga manusia dan hewan itu dengan mesin uap. Ya. Orang menjalankan tenun, ya, mesin tenun itu dengan mesin uap untuk menghasilkan produksi tekstil yang banyak. Kemudian industri 2.0 sekitar 1900-an. Ini ditandai dengan ditemukannya listrik. Kemudian berikutnya industri 3.0 sekitar tahun 70-an sampai tahun 90-an. Ya, manusia bisa melakukan otomasi. Nah, sekarang lagi rame sebenarnya sebelum corona, manusia masuki industri 4.0. Ya. Zaman menyatunya manusia dengan mesin, ya. Tubuh manusia dengan mesin, kemudian juga menggunakan jejaring internet. Teknologi yang berkembang, cloud, internet, ya, komputasi, kognitif, lalu kemudian Internet of Things, kemudian apalagi machine learning, kemudian ada yang namanya artificial intelligence, lalu kemudian big data, ya, banyak lagi. Jadi ini menggambarkan bahwa kita ini sebelum corona, ya, kita melihat kemajuan yang sangat luar biasa yang dialami oleh manusia. Dan pemimpin kemajuan adalah dunia barat. Jadi barat ini yang menjadi center perhatian. Jadi menjadi rujukan, ya, berkembangnya ilmu dan teknologi. Dan banyak orang mimpi untuk bisa belajar ke kampus-kampus terbaik di barat, terutama di Amerika atau di Eropa. Ya. 10 kampus terbesar terbaik di dunia itu ada di Amerika, Inggris, kemudian ada satu dari Switzerland, ya, Swiss. Jadi mungkin orang kebayang pingin sekali, ya, bangga kalau kuliah misalkan di MIT, Stanford, Harvard, Oxford University, kemudian Imperial College, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi Barat ini memang luar biasa, bersinar luar biasa. Nah, wajah peradaban dunia hari ini yang dianggap sebagai kemajuan itu memang bisa dipahami. Karena manusia membangun peradaban hari ini, peradaban Barat adalah peradaban yang ilmiah. Ini perlu saya kasih garis bawahi. Ya. Peradaban yang dibangun pada hari ini itu adalah peradaban ilmiah. Peradaban yang dibangun dengan atas landasan ilmu pengetahuan. Karena untuk mengatur, ya, peradaban pada hari ini, mengatur satu negara itu tidak lagi dengan hanya sekedar keinginan seorang raja.
Tetapi mengatur aspek ekonomi, politik, hukum, sosial, industri, dan segala macam, itu diatur dengan undang-undang. Nah, ini ciri dari peradaban barat yang dianggap luar biasa. Ketika undang-undang itu dibuat, maka dia harus memenuhi fase yang namanya naskah akademik. Artinya undang-undang itu harus lewat dulu ke ilmuwan, ya, akademisi, untuk dinilai apakah dia ilmiah atau tidak. Nah, sehingga ketika jadi produk undang-undang di legislatif, itu sudah diasumsikan dia sudah ilmiah. Nah, sehingga kita bisa katakan pengaturan ekonomi, sosial, politik, hukum, industri, dan yang lainnya itu di atas landasan ilmiah. Jadi ini kerennya peradaban barat. Nah, perlu juga kita pahami, ya, peradaban barat ini adalah peradaban yang lahir dari, bisa dikatakan, dendam atau kebencian dengan agama. Jadi peradaban yang lahir dari semangat untuk meniadakan agama atau memisahkan agama dari kehidupan. Jadi ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Barat untuk membangun peradaban itu adalah ilmu pengetahuan yang tidak dilandaskan kepada agama. Ini disebut dengan sekuler. Nah, maka sebelum corona ini kita perlu trace back ke belakang, ya, agar kita bisa melihat filosofi dari peradaban Barat ini, sekaligus juga nanti bisa forecasting ke depan. Ya, bagaimana keberlanjutan peradaban Barat ini, itu dengan melihat, ya, nilai-nilai yang dianut oleh peradaban ini. Dan juga dengan memahami sejarah mereka. Karena sejarah dunia pada hari ini, itu adalah kelanjutan dari sejarah peradaban di Eropa. Di apa wajah dunia ini itu adalah kelanjutan apa yang terjadi di Eropa. Jadi mulai di Eropa itu, kalau kita rentangkan sejarah Eropa, mulai dari Romawi Persia, lalu kemudian Romawi Persia itu tumbang, ya, tumbang sekitar mungkin abad ke-6 mungkin, ya. Roma itu jatuh sekitar tahun 1500-an sekian. Manusia kemudian setelah itu masuki Eropa, masuki zaman kegelapan. Romawi yang besar terpecah-pecah jadi banyak kerajaan. Kemudian mereka hidup di bawah zaman disebut dengan kegelapan. Gelap sekali memang. Gelap secara fisik, iya. Termasuk gelap secara pemikiran. Nah, sampai mereka punya budaya yang sangat buruk, ya. Misalkan karena pengetahuan mereka yang sangat terbatas, mereka meyakini bahwa mandi misalkan itu bisa mengakibatkan kematian. Atau mandi itu bisa menyebabkan penyakit. Sehingga orang-orang Eropa pada saat itu mereka nggak mandi. Jadi kalau Anda lihat ada seorang putri cantik, ratu dari kerajaan, ya mungkin bayangan adalah ratu itu, putri itu cantik, itu jangan dibayangkan cantik, itu nggak mandi itu. Mandi paling cuma 2-3 kali, waktu lahir, ya waktu manten, waktu mati gitu. Jadi kutuan itu rambutnya. Bedaknya tebal, ya, maka minyak wangi memang laris untuk menutup bau itu. Jadi banyaklah ya cerita-cerita tentang abad kegelapan ini. Sehingga abad kegelapan ini yang berjalan cukup panjang, ya, sekitar abad 6 sampai dengan abad ke-14, itu berarti berapa tahun itu? 800 tahun. Itu mereka berada dalam kegelapan, ya, kesewenang-wenangan yang namanya kerajaan berkolaborasi dengan gereja. Ya, lalu kemudian hidup mereka dalam kegelapan, penguasa sangat despotik selama 800 tahun. Nah, baru kemudian Eropa masuk ke masa Renaissance. Masa Renaissance ini masa-masa, kalau saya simpulkan, itu masa merindukan. Ya, masa kejayaan mereka pada masa Romawi. Ini sebenarnya masa Renaissance. Nah, mereka merindukan ini, itu sekitar 300 tahun. Jadi abad 14 sampai dengan 17. Coba bayangkan, merindukannya 300 tahun. Lalu kemudian mereka masuk masa abad pencerahan, Enlightenment era. Nah, ini masa-masa sangat produktif. Ya. Banyak yang dihasilkan pada masa ini, ya, bubuk mesiu, mesin cetak, kompas, yang ini membuat perubahan yang cukup besar. Dan di abad pencerahan ini, mulailah muncul atau kristalisasi semangat pemisahan agama dari kehidupan. Kristalisasi nilai-nilai sekularisme. Mereka sudah mulai melakukan diskusi ilmiah. Gitu.
pemikiran-pemikiran, banyak tokoh-tokoh besar pada saat itu lahir, yang pada hari ini dijadikan rujukan, ya, rujukan dari ilmu pengetahuan. Nah, setelah abad pencerahan berakhir, itu diakhiri dengan berdirinya negara Perancis, ya, Revolusi Perancis tahun berapa? 1789. Nah, ini negara sekuler pertama di dunia. Itu nilai sekularisme ini, ya, dengan memboncengi penjajahan, gitu, kemudian ini disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dan manusia pada hari ini mengklaim dengan sekularisme inilah lalu kemudian majunya kehidupan umat manusia. Nah, ini ceritanya. Jadi majunya kemajuan peradaban pada hari ini itu karena sekularisme yang oleh Muhammad Qutb. Ya, sekularisme itu adalah iqamatul hayati ala ghairi asasin minad din. Jadi mengatur kehidupan dengan tidak berlandaskan pada agama. Atau bahasa singkatnya Taqiyuddin An-Nabhani menyebut fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Dan tokoh-tokoh ya di sekuler ini, ya mungkin ya kita kenal misalkan Voltaire, John Locke, Descartes, Rousseau, ya, David Hume, Immanuel Kant, dan tokoh-tokoh yang lahir di zaman ini, itu tokoh-tokoh yang sekarang jadi rujukan kemajuan, rujukan bagi ilmu pengetahuan. Nah, ini cerita tentang kemajuan Barat. Ya. Tapi sebelum Corona ini, saya sudah mengatakan bahwa ini sebenarnya kita bukan hidup di zaman kemajuan, tetapi zaman kegagalan. Kegagalannya itu apa? Ada dua gagalannya itu. Pertama adalah kegagalan manusia di dalam menata kehidupan pribadi. Betapa banyak manusia pada hari ini yang meaningless life. Mereka nggak punya makna dalam hidup. Banyak orang pada hari ini hidupnya tidak bahagia. Itu banyak sekali. Banyak orang yang hidup itu hanya sekedar mengejar yang namanya kesenangan. Kesenangan itu kurang lebih ya seputar harta, tahta, dan cinta. Mereka menganggap bahwa itulah yang namanya kebahagiaan. Maka di Barat itu ada diskursus ya tentang kebahagiaan, mendefinisikan kebahagiaan sejak zaman Aristoteles ya, sampai sekarang saya kira untuk mencari makna kebahagiaan. Dan ada kesimpulan mereka yang menarik adalah bahwa kalau kita mencari kebahagiaan itu seperti seekor anjing mengejar ekornya sendiri, nggak akan ketemu. Nah, yang mereka anggap sebagai kebahagiaan itu adalah hal-hal yang bersifat material. Harta, tahta, dan cinta. Itu yang mereka kejar. Dan itu yang mereka kejar tidak hanya secara pribadi, bahkan juga sebagai sebuah peradaban. Nah, maka juga kita lihat dampak problem ya ketidakbahagiaan ini juga terjadi di dunia Barat. Mereka gagal dari aspek regenerasi umat manusia. Mereka berhasil secara reproduksi, ya, jumlah manusia semakin banyak, tapi regenerasi itu gagal dan ini tidak dianggap masalah. Regenerasi ini berarti bagaimana generasi sebelumnya itu mewariskan ya, cara hidup yang baik dan benar. Ini Barat gagal. Nah, kegagalan yang kedua itu adalah kegagalan dunia Barat, kegagalan mereka secara kolektif di dalam menata peradaban. Nah, ini lebih nampak lagi setelah Corona, ya. Jadi kita bisa semakin melihat itu. Nah, saya satu saat ya di beberapa forum sebenarnya, salah satunya adalah di Unhas, pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia itu ternyata gagal untuk menghasilkan kehidupan yang berkah. Coba kita lihat misalkan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu menghasilkan kesenjangan. Kesenjangan semakin lama semakin melebar. Karena coba kalau kita lihat tadi kan, peradaban itu ya peradaban negara itu kan dihasilkan dari undang-undang dibangun dari ilmu. Nah, bagaimana kehidupan ekonomi dunia, kehidupan ekonomi satu negara yang dibangun dari ilmu ekonomi kapitalis Barat itu menciptakan ketimbangan gap ekonomi yang semakin lebar. Ilmu macam apa yang menghasilkan ya, di level dunia, di mana 62 orang terkaya di dunia, itu kekayaannya setara dengan separuh penduduk bumi. Penduduk bumi ini sekitar 7,7 miliar. Nah, jadi sama dengan berapa itu? 3,85 miliar.
Itu hanya 62 orang. Kekayaannya kurang lebih sama dengan 3,8 miliar umat manusia. Ini senjang sekali. Indonesia juga begitu. 1% orang terkaya Indonesia itu menguasai setengah aset kekayaan negeri ini. Ini ilmu apa yang menciptakan kesenjangan seperti ini? Belum lagi krisis ekonomi, udah bagian dari kehidupan. Sebelum corona, orang udah siap-siap sebenarnya. Ya, tahun 2020 ini dunia mengalami krisis, ya, mengalami resesi. Apalagi ditambah dengan adanya corona. Jadi ilmu apa yang langganan terhadap krisis ekonomi? Nah, belum lagi kegagalan ilmu politik. Jadi saya katakan ilmu ekonomi gagal. Ya. Hampara belajar ekonomi ya. Ini belajar ilmu ekonomi. Belajar, Zat. Ilmu ekonominya gagal itu. Apa ada ilmu ekonomi kapitalis Islam, belajar. Oh, ekonomi Islam ya. Ilmu ekonomi kapitalis itu gagal. Lalu kemudian ilmu politik. Orang berkiblat politik ke dunia barat, Amerika misalkan. Tetapi politik pada hari ini itu adalah slogan yang sesuai dengan kenyataan itu dari, oleh, dan untuk saudagar. Jadi politik dalam dunia barat itu adalah kekuasaan. Dan kekuasaan ini untuk melayani para saudagar, bukan melayani rakyat. Dan ketidakpuasan dengan politik model barat ya, ini terjadi bahkan di dunia barat. Mungkin kita masih ingat beberapa tahun yang lalu gerakan Occupy Movement. Ratusan ribu, mungkin jutaan orang turun ke jalan. Mereka meneriakan, we are the 90%. Kami ini 99%. Tapi kenapa kekuasaan hanya berpihak hanya kepada 1%? Jadi politik itu gagal untuk melayani yang namanya masyarakat. Tetapi berhasil memang melayani para saudagar. Belum lagi dunia di bawah ancaman senjata pemusnah massal, ya, politik internasional. Ya, kalau Amerika dengan China itu bertempur ya, merebutkan supremasi dunia, ini bisa memicu ledakan nuklir. Yang hulu ledak nuklir di dunia pada ini konon katanya jumlahnya sekitar 15.000. Ini kalau diledakkan cukup untuk membunuh 50 miliar umat manusia. Padahal bumi kita hanya ada 7,7 miliar. Ya, cukup membunuh 6-7 kali penduduk bumi. Dan ini bisa melelehkan biosfer planet bumi sehingga bumi udah nggak bisa ditinggali. Kita di bawah ancaman kemusnahan gitu. Nah, belum lagi lingkungan kita coba. Ini manusia menghadapi masalah lingkungan yang luar biasa. Akibat prinsip ekonomi yang dipakai, kan prinsip ekonomi itu kebutuhan kebutuhan manusia itu tidak terbatas, alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas. Sehingga terjadi scarcity, kelangkaan. Ketika terjadi kelangkaan, ini problem ekonomi. Bagaimana mengatasinya? Itu dengan produksi. Maka akhirnya dunia men-setup yang namanya pertumbuhan, men-setup pertumbuhan barang dan jasa. Itu artinya apa? Itu membutuhkan resources, sumber daya alam, sumber daya mineral, sumber daya energi. Kemudian terjadilah eksploitasi alam untuk proses produksi. Dan di dalam setiap proses produksi itu tidak hanya produk yang dihasilkan, tapi juga limbah. Mengelola limbah itu mahal. Maka banyak limbah yang akhirnya dibuang, termasuk dibuang ke udara. Nah, limbah yang dibuang ke udara itu mengakibatkan atmosfer kita itu penuh dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca inilah yang mengakibatkan fenomena pemanasan global. Nah, pemanasan global ini mengakibatkan banyak dampaknya. Ya. Seperti misalkan mencairnya, melelehnya gunung es di kutub ya, utara, kutub selatan. Itu berdampak meningkatnya permukaan air laut. Sehingga dengan meningkatnya permukaan air laut, ini mengancam ya, banyak daerah pantai, dataran rendah, pulau-pulau kecil itu terhapus dari peta bumi. Ya. Kepulauan Maladewa, ya, negara kecil dengan 1.200 pulau, Samudra Hindia, itu juga terancam tenggelam. Ya. Kota-kota besar terancam tenggelam, New York, London, Amsterdam itu terancam tenggelam. Jadi ini akibat perubahan iklim. Nah, perubahan iklim yang lain itu juga berdampak kepada munculnya penyakit-penyakit baru. Berbagai bakteri, virus,
Ini juga diakibatkan tekanan manusia terhadap alam. Ya, jadi virus itu ada yang analisis yang mengatakan corona ini pun juga diakibatkan oleh tangan manusia. Ya. Ketika manusia menciptakan alam yang akhirnya membuat proses mutasinya ini akhirnya membahayakan manusia. Jadi Barat sebelum corona ini saya mengatakan material yang dimiliki oleh Barat itu adalah peradaban yang ilmunya gagal untuk menciptakan peradaban yang berkah. Nah, setelah corona ini, ya sekarang kita hidup di dalam pandemi corona, ini semakin menguatkan masalah itu. Sekarang kita terpaksa kan, saya nggak tahu ini terpaksa atau ini satu keberuntungan ya. Kita bisa berdiskusi yang mungkin biasanya secara langsung offline, sekarang secara online. Ini gara-gara ya, manusia tidak berdaya menghadapi makhluk kecil yang bernama virus corona, ya, COVID-19, yang bisa menginfeksi terutama bagian pernapasan. Ya. Ini menyerang tidak hanya lansia, bayi, orang dewasa, laki-laki, perempuan, ibu menyusui. Ya. Ini terancam yang namanya virus. Dan virus ini, coba bayangkan, saking hebatnya ya, virus yang kecil ini, itu kan mulainya di kota China, Desember 2019. Kemudian menjalar dengan sangat cepat. Ya. Desember, Januari, Februari, Maret, April, nah sekarang Mei, 5 bulanan. Ya. Ini sudah menimpa 212 negara. Dengan yang terinfeksi, angkanya mencapai 4 juta lebih pada hari ini. Tadi saya cek. Ya, yang meninggal itu 280.000. Yang sembuh sekitar 1.400.000-an. Kasus terbesar itu terjadi di negara superpower yang bernama Amerika. Yang terinfeksi paling tinggi dia, 1,3 juta lebih. Nah, ketika pada masa corona ini, seolah-olah kalau saya lihat, corona ini menunjukkan betapa lemahnya manusia menjawab segala keangkuhan, segala kesombongan, segala kehebatan yang ditunjukkan oleh manusia. Kita bisa lihat misalkan ya, Perdana Menteri Xi Jinping, Perdana Menteri China, bulan Oktober ya, dia menyatakan bahwa Cina ini tidak bisa dihentikan oleh kekuatan apapun. Itu saking bangganya dia dengan kemajuan China, dengan ideologi komunis ya, campur dengan kapitalis. 3 bulan kemudian babak belur itu China. Ya. Kotanya lockdown. Mereka harus mengurung penduduknya sekitar 11 juta di kota Wuhan. Begitu juga kehidupan mereka menjadi tidak normal. Ini China. Nah, di masa corona ini, di mana kita dipaksa, ya umat manusia dipaksa untuk berada di rumah pada hari ini. Setelah sekian bulan, manusia mulai gelisah, lalu kemudian mulailah diskusi-diskusi terkait masalah after corona. Bahwa kehidupan kita yang akan datang itu bukan kehidupan yang sama. Kehidupan kita yang akan datang itu adalah kehidupan yang berbeda. Kehidupan normal yang baru. Ini yang dialami oleh umat manusia. Ini diskusinya panjang. Nah, diskusi yang mungkin terlihat optimis, ya, bahwa kehidupan normal baru itu digambarkan adalah kehidupan di mana kita ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita, itu kita punya protokol-protokol yang baru. Maaf, misalkan karena kita sudah terbiasa work from home, ya, lalu kemudian aktivitas semua serba online. Maka dari online ini muncullah bisnis yang baru. Perusahaan-perusahaan mulai memikirkan bagaimana untuk memanajemen ulang, sehingga perusahaan mereka berbasis dengan dunia online. Ini lalu kemudian kalau keluar itu menggunakan masker, ada physical distancing, ya.
Nanti gambarannya dengan kehidupan normal baru ketika restoran dibuka, mall dibuka, sekolah dibuka, ini penataannya juga baru. Restoran misalkan tidak lagi berdekatan, tapi ada physical distancing-nya. Begitu juga dengan mall misalkan itu ada physical distancing-nya. Ini yang paling optimis begitu. Tapi apakah memang kehidupan normal baru akan seperti itu? Sudah muncul suara-suara yang pesimis. Sudah muncul suara-suara yang mengatakan bahwa perubahan akibat COVID-19 ini bukan hanya perubahan cara ya, kita beraktivitas dengan cara yang baru, tapi ini mengubah peradaban. Ya, bahkan ini kabarnya ya sudah muncul suara pesimis seperti Benjamin Netanyahu, dia mengatakan setelah melihat gejala adanya the second wave ya, gelombang kedua virus corona, orang yang tadinya sudah kena corona lalu kemudian bisa mudah sekali terinfeksi, dia mengatakan ini zaman kepunahan umat manusia. Ya. Tapi sisi lain juga ada diskusi yang lain, bukan bicara masalah kepunahan manusia, tetapi kepunahan tentang peradaban. Makanya Henry Kissinger dia mengatakan bahwa Barat ini memang harus menyiapkan diri ya, karena negara-negara nanti akan banyak yang gagal dalam mengatasi masalah corona, lalu kemudian harus bisa Barat menjaga nilai-nilai liberal untuk dipertahankan. Jadi ini sudah diskusi tentang peradaban. Nah lalu bagaimana kehidupan normal? Apakah kehidupan normal itu hanya sekedar tadi cara hidup kita yang baru atau justru ini akan mengubah yang namanya peradaban? Ini sangat tergantung dari bagaimana negara-negara di dunia pada hari ini itu bisa mengatasi masalah pandemi ini. Dan ini bisa kita lihat ya betapa misalkan setelah isu kesehatan yang menimpa umat manusia, lalu kemudian kita dibayang-bayangi hantaman ekonomi. Orang bayangkan ekonomi setelah ini kita akan mengalami resesi, tidak hanya resesi tapi depresi, tidak hanya depresi tapi Great Depression. Bahkan jauh lebih hebat dibandingkan itu. Nah, ini ditandai dengan dahsyatnya ya, hantaman pandemi ini terhadap ekonomi global. Kerugian misalkan diramal itu sekitar 9.000 triliun dolar. Ini angka yang sangat fantastis, angka yang sangat luar biasa. Kegiatan perekonomian itu menurun luar biasa. Ekspor impor turun, kalau katanya sekitar 30%. Kemudian GDP dunia itu juga GDP berbagai negara itu minus. Amerika, Jepang minus 5, Indonesia itu juga minus. China plus sedikit ya. Dan ini mengakibatkan pengangguran terjadi luar biasa. Ada 5 juta pengangguran yang mungkin di Indonesia, di Amerika itu bisa sampai 20 juta. Nah, ILO, International Labour Organization, itu mengatakan ada sekitar 195 juta orang kehilangan pekerjaan. Dan ini dia katakan di dalam sejarah ya, peradaban manusia sejak Perang Dunia yang kedua. Belum lagi kemiskinan. Tiba-tiba saja nanti akan ada 0,5 miliar umat manusia itu jatuh di dalam kemiskinan. Jadi menjadi miskin, tiba-tiba miskin. Nah ini hantaman yang luar biasa. Lalu kemudian apakah peradaban Barat seperti diinginkan oleh Henry Kissinger itu akan bangkit? Ya, nilai liberal itu akan tetap bertahan. Ini sangat tergantung seberapa kuat ya, negara ini bisa menahan pukulan ini. Juga sangat tergantung berapa lama ya, corona ini akan menghantam umat manusia. Nah, saya baru baca tadi ya, ada beberapa skenario yang mungkin ya. Tapi kalau menurut model matematik yang berdasarkan kasus flu Spanyol ya 1918, wabah corona ini berakhir kira-kira 18 sampai 24 bulan, sekitar 2 tahun. Jadi kira-kira menurut salah satu pusat penelitian dan kebijakan penyakit infeksi ya, Center for Infection Disease Research and Policy, ini akan berhenti kalau 60-70% populasi manusia itu imun. Artinya kalau ini sudah kira-kira mengenai 60-70% manusia lebih, yang itu yang bisa bertahan. Kalau kita lihat flu Spanyol itu bisa dulu sampai 500 juta manusia yang mati.
Nah, kita nggak ngerti ini seberapa bisa bertahan. Ya, Indonesia kita udah kebayangan sudah ketat-ketit merintah ya. Apalagi ini sampai 18 sampai 24 bulan. Maka ini banyak negara-negara di dunia udah nggak betah dengan yang namanya lockdown, PSBB. Kalau Indonesia itu ingin segera untuk menggerakkan roda ekonomi. Kalau enggak, bukan mati karena COVID, tapi mati karena kelaparan. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, jadi saya tidak bisa memastikan bagaimana ke depan, ya. Tapi bagi saya ini hanya untuk menunjukkan bahwa manusia memang gagal di dalam menatap peradaban. Zaman yang dibangun umat manusia, kehidupan modern dibangun manusia itulah kehidupan yang gagal. Ilmu pengetahuan itu gagal. Nah, dan ini juga mestinya ya membuat kita berpikir, umat manusia berpikir tentang betapa lemahnya manusia. Betapa pengetahuan yang dibuat manusia itu tidak mampu menjangkau persoalan-persoalan manusia. Dan benar dikatakan Allah SWT dalam Al-Quran, ya, ketika Allah SWT menyampaikan wa khuliqal insanu dhaifan. Jadi dan manusia itu diciptakan ya, oleh Allah dalam keadaan yang lemah. Ini benar sekali, manusia itu lemah. Jadi kelemahan manusia itu, jadi mungkin Anda pernah mendengar istilah ya butterfly effect. Butterfly effect itu begini. Pakan sayap kupu-kupu di Brazil itu bisa mengakibatkan tornado di Cina misalkan. Anda kebayang enggak? Kepakan sayap kupu-kupu itu mengakibatkan tornado di negara yang lain. Ini menggambarkan bahwa sistem kehidupan itu sesuatu yang kompleks. Hal yang kecil itu bisa berdampak yang besar. Jadi hal yang kecil itu berdampak yang besar. Nah, ketidakmampuan manusia itu melihat hal sepele itu berdampak besar. Dan ini terjadi dalam kehidupan ini. Coba kita bayangkan, apa yang mengakibatkan gonjang-ganjingnya peradaban pada hari ini? Jadi saya buat istilah begini, ya. Dimangsanya seekor kelelawar itu mengakibatkan jutaan manusia itu mati di berbagai negara di dunia. Jadi dimangsanya 1-2 ekor kelelawar di Wuhan itu mengakibatkan jutaan manusia mati di 200 lebih negara. Mengakibatkan ekonomi berantakan. Mengakibatkan Great Depression. Mengakibatkan manusia terpenjara jutaan di rumahnya. Hanya gara-gara 1-2 ekor kelelawar itu dimakan. Ini menggambarkan apa? Bahwa ada tali temali dalam sebuah sistem kehidupan yang tidak mampu dilihat oleh manusia secara utuh. Dan apa yang dilakukan manusia, hal yang mungkin dianggap kecil, ini sebenarnya di mata Allah, ini adalah besar. Ketika memakan kelelawar misalkan, di dalam Islam itu diharamkan. Tapi yang namanya penduduk Wuhan itu punya kebiasaan memakan makanan yang aneh-aneh, ya, termasuk kelelawar. Yang dipercayai itu sebagai sumber dari virus corona. Padahal Rasulullah SAW itu sudah mengharamkan. Dalam Islam itu diharamkan. Ya. Nah, jadi peradaban Barat pada hari ini, ya, ini menurut saya peradaban yang dibangun dari ilmu pengetahuan yang sangat terbatas, ilmu pengetahuan yang sangat lemah, yang tidak mampu menjangkau kehidupan kita yang sangat kompleks. Ketika manusia meyakini bahwa yang namanya kita mampu ya untuk menata ekonomi, politik, hukum dan segala macam, nah sekarang terbukti bahwa apa yang kita tata itu sesuatu yang rapuh. Ekonomi manusia yang yang mudah sekali terkena krisis, ini karena ekonomi kita dibangun dari asas riba dan judi. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tetapi riba dan judi itu dianggap hal yang biasa. Begitu juga kita lihat kenapa sampai muncul berbagai macam jenis penyakit, termasuk virus corona misalkan,
ya, sehingga mutasinya membahayakan manusia, ini juga dipahami oleh sebagian kalangan, ini diakibatkan oleh manusia telah mendesak alam. Manusia telah mengubah alam dengan kerakusannya. Sehingga terjadi perubahan iklim global yang mengakibatkan munculnya berbagai macam faktor-faktor penyakit. Jadi virus itu didesak oleh manusia. Maka muncullah virus perlawanan dari virus ini kepada manusia. Nah, jadi ya, di sini umat manusia mestinya tidak bisa sombong. Manusia itu tidak mampu untuk menata kehidupan hanya mengandalkan pikirannya. Dan manusia tidak mampu menjangkau hubungan yang kecil dari kelelawar, misalkan sampai masalah ekonomi, nggak mampu melihat kaitan itu. Dan ini menunjukkan bahwa manusia memang membutuhkan pemikiran yang mengkoreksi bagaimana mereka menatap peradaban pada hari ini. Nah, lalu kemudian muncullah ya sesuai dengan judul kita tadi ya. Judul kita adalah Islam in the New Normal Life atau Civilization. Di sini kita sebagai seorang muslim ini harus mampu ya. Karena umat Islam ini dilabeli oleh Allah sebagai khairul ummah, maka kita harus mampu menjawab persoalan ini. Allah SWT menyampaikan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, dipersembahkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menyuruh kepada al-ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan khairu ummah di sini adalah umat Islam itu sebagai umat yang paling bermanfaat bagi umat yang lain. Jadi umat Islam itu umat yang paling bermanfaat. Dan manfaat umat Islam itu adalah ketika umat Islam menyampaikan Islam. Menyuruh manusia kepada Islam dan mencegah manusia dari yang bertentangan dengan Islam. Karena kita akhirnya juga tahu ketika sesuatu itu bertentangan dengan Islam, maka muncullah masalah. Tadi, makan kelelawar coba. Mungkin hanya 1, 2, 3 yang kemakan yang akhirnya menginfeksi manusia di Wuhan, itu akibatnya apa? Jutaan manusia. Ya. Miliaran manusia ketakutan. Ya. Nah, saya teringat ya ayat Quran dalam surah Ar-Rum 41. Allah SWT berfirman, Zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyajiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kata Allah fasad, kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyajiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka akibat dari sebagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ketika manusia makan yang aneh-aneh tadi, harusnya jadi introspeksi diri. Alam yarjiun, makannya yang benar. Jangan lagi makan kelelawar. Jangan lagi makan makanan yang aneh-aneh. Makannya diharamkan oleh Allah. Karena dampaknya apa? Ya dampaknya tadi, persoalannya nggak hanya masalah kesehatan, bahkan masalah ekonomi, masalah politik, dan seterusnya. Ini ditambah manusia ketika menata masalah ekonomi, menata masalah politik, ini bertentangan dengan aturan Allah. Maka muncullah fasad yang luar biasa dahsyat. Nah, maka kita sebagai seorang muslim juga tahu jawabannya adalah la'allahum yarji'un, kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar itu kembali kepada Islam. Kembali kepada aturan yang paling tahu tentang manusia, yang paling tahu tentang alam ini, yang paling tahu tentang lingkungan, yang paling tahu tentang masyarakat. Dan kalau seandainya manusia ini menata kehidupan sesuai dengan aturan Allah, maka yang dirasakan adalah keberkahan. Walau ana ahlal qura amanu wa taqala fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang muslim, ya ini PR-nya, terutama adik-adik mahasiswa, calon intelektual muda, ini peranan kita sebenarnya ya, untuk menawarkan cara manusia menata peradaban. Yang selama ini manusia menata peradaban dengan pikirannya sendiri.
dengan pola pikirnya sendiri, di mana pola pikirnya itu sangat lemah karena manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah, yang pikiran itu tidak mampu menjangkau proses kehidupan umat manusia yang sistemik dan kompleks. Hal yang sederhana itu bisa menyangkut, terkait, atau berdampak kepada hal yang besar. Manusia tidak mampu menjangkau itu. Manusia nggak mampu berpikir bahwa yang namanya makan kelelawar misalkan bisa mengakibatkan runtuhnya ya, peradaban, mengakibatkan jutaan orang itu mati. Nggak mampu manusia menjangkau itu. Nah, karena manusia tidak mampu menjangkau kehidupan yang kompleks, maka kemudian kita butuh kepada zat yang mampu menjangkau kehidupan manusia yang kompleks, yang paham tentang manusia, yang paham tentang masyarakat, yang paham tentang lingkungan, yang paham tentang alam, yaitu Allah SWT. Nah, sehingga ya, kita mestinya bisa menawarkan kepada umat manusia, agar umat manusia itu mampu menjalani kehidupan ini dengan sangat baik. Yang Allah janjikan kalau manusia itu beriman dan bertakwa, maka kemudian nanti akan diberikan keberkahan dari langit dan bumi oleh Allah SWT. Dan terakhir, ya, saya kira pada hari ini umat manusia ini mulai kebingungan sebenarnya. Kalau mau jujur, kebingungan ke depan ini peradaban seperti apa. Apakah peradaban ini masih eksis seperti ini atau akan ada masalah? Ya, tentu kita tidak berharap ada masalah, ya, tetapi kita introspeksi diri bahwa ternyata pelanggaran terhadap aturan Allah itu ternyata berdampak sedemikian dahsyat. Dan sembari itu ya kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah ciptakan manusia, Allah juga kasih petunjuk kepada manusia, terutama di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an huda linnas wa binatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran yang berisi petunjuk untuk manusia dan berisi penjelasan tentang petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Nah, demikian yang saya sampaikan ya sebagai pengantar diskusi kita ya terkait Islam dengan kehidupan normal baru. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakallahu khairan katsir Ustadz Nopri atas penjelasannya. Barangkali kita langsung ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Ya, ini ada satu pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya terkait PR tadi Ustadz. Jadi jika PR kita khususnya anak-anak muda hari ini mahasiswa adalah menawarkan konsepsi alternatif yaitu Islam sebagai satu-satunya konsepsi yang mampu menata peradaban hari ini yang kadung hancur atau rusak akibat konsepsi yang rusak itu sendiri, yaitu konsepsi sekuler. Nah, pertanyaannya Ustadz, apa bentuk real ikhtiar yang bisa dilakukan oleh kita, khususnya anak-anak muda dalam menawarkan konsepsi alternatif, yaitu Islam itu sendiri, Ustadz? Ya. Karena persoalan manusia badannya adalah persoalan peradaban. Manusia sudah sekian lama hidup dengan meyakini bahwa sekularisme itu mampu memberikan kehidupan yang baik. Dan kita memang dihadapkan atau ditunjukkan ilusi kemajuan yang luar biasa. Kemajuan material, sains dan teknologi, perkembangan teknologi luar biasa. Dan ini diklaim sebagai hasil dari sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Pemisahan agama dari kehidupan itu artinya adalah mengeliminasi peran pencipta, tidak mengakui peran pencipta, atau pembangkangan manusia kepada pencipta di dalam mengatur kehidupannya. Dan setelah kita lihat ya, kenyataannya pada ini menunjukkan betapa manusia itu lemah. Manusia itu membutuhkan konsep alternatif yang tadinya meninggalkan sang pencipta, itu harus mendekat kepada sang pencipta. Nah, bagaimana agar manusia mau kembali kepada sang pencipta? Maka di sini tugas kita sebagai seorang muslim ya, mempelajari yang pertama,
mempelajari Islam secara komprehensif. Sampai pada satu titik, kita bisa menunjukkan masalah kompleks kehidupan, yang mana satu dengan yang lain itu terkait, dari kehidupan pribadi misalkan itu terkait secara sistemik dengan ekonomi, terkait dengan politik, ya, kita bisa menunjukkan bahwa Islam mampu menghasilkan sebuah sistem yang sistemik, di mana kehidupan pribadi itu menghasilkan keberkahan dari langit dan bumi. Dan ini sebenarnya ada di dalam ajaran-ajaran Islam. Cuma ajaran Islam ini yang kemudian sekarang ditinggalkan. Manusia sudah mendeklar atau menobatkan, ya, tokoh-tokoh para filsuf yang berjaya pada masa abad pencerahan, masa Renaissance, itu sebagai nabi-nabi baru. Mereka tidak merujuk, bahkan Muslim sekalipun tidak merujuk kepada Nabi Muhammad ketika misalkan untuk membangun politik, membangun ekonomi, membangun sosial. Tapi mereka lebih percaya kepada David Hume, lebih percaya kepada Voltaire, lebih percaya pada Montesquieu, lebih percaya pada Rousseau, lebih percaya pada Marx, lebih percaya pada Hegel. Ini jadikan nabi-nabi baru, rujukan di dalam membangun kehidupan, dalam membangun peradaban. Kenapa kita tidak pernah berpikir? Jadi kita harus menunjukkan, ya, kepada manusia, bisa jadi bahkan akhirnya pasti bahwa exercise pemikiran yang mereka tawarkan di abad pencerahan itu gagal. Mereka manusia. Kita juga manusia. Ketika kita sekarang melihat ratusan tahun konsep mereka itu diimplementasikan dalam kehidupan, lalu kemudian hasilnya bisa kita saksikan. Yang kita saksikan adalah kegagalan. Nah, maka kita harus menarik, attract umat manusia kepada Islam. Allah itu kan ciptakan manusia. Allah juga berikan panduan dalam hidup. Lalu kenapa panduan itu tidak diimplementasikan? Nah, maka kita, ya, mau mahasiswa atau bukan mahasiswa, terutama Anda mahasiswa misalkan, ini momen di mana kita semakin giat untuk mempelajari Islam. Sampai kita semakin yakin, semakin paham bahwa Islam ini memang yang bisa menyelamatkan umat manusia pada hari ini. Setelah kita mempelajari secara komprehensif ajaran Islam, lalu kemudian kita mengkomunikasikannya kepada umat manusia, terutama kepada kaum muslimin, agar mereka itu la'allahum yarji'un tadi, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Islam. Ya. Nah, maka mumpung work from home, ya, study from home, learning from home, ini kesempatan kita untuk belajar lebih banyak. Hamfara ini juga sudah mulai liburan, ya? Iya, Zat, diliburkan, tapi semua kegiatan di online kan, Zat. Nah, ini setelah nanti ujian, kegiatan belajar, ya, walaupun bukan belajar kampus, itu harus semakin digiatkan. Jadi kita harus menunjukkan sebagai khairul umat terbaik tadi, yang dipersembahkan sebenarnya untuk manusia, yang bermanfaat bagi umat manusia, itu ketika kita mampu menunjukkan Islam sebagai jalan alternatif di dalam menata peradaban. Saya kira mungkin itu, ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Baik, Ustaz. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Hanya karena kita dibatasi oleh waktu juga, barangkali ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Oke. Pertanyaannya adalah, seberapa besar, Ustaz, kalau tadi kan ada beberapa prediksi apa yang terjadi selepas pandemi ini, diantaranya adalah kepunahan manusia atau kepunahan peradaban. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa besar, Ustaz, seandainya memang yang terjadi adalah kepunahan peradaban yang kemudian berganti tampil Islam sebagai peradaban alternatif, seberapa besar, Ustaz, potensi Islam sebagai sebuah konsepsi yang akan menggantikan konsep sekuler dalam menata peradaban selepas pandemi ini, Ustaz? Ya. Saya pribadi memang belum bisa memastikan, ya, apakah ini akan tanda-tanda dari keruntuhan peradaban Barat atau dunia Barat dunia ya secara umum mampu mengatasi masalah pandemi ini. Ya. Tetapi yang pasti pertama adalah bahwa ini jadi pembelajaran yang berharga bagi manusia, bahwa manusia itu lemah ternyata, cara berpikirnya sangat lemah. Kalau toh nanti bisa mengatasi masalah pandemi ini, maka ini tidak mustahil satu saat manusia juga akan menghadapi pandemi, the next pandemi. Karena cara hidup yang nggak benar.
Nah, kemudian juga manusia mestinya juga melihat bahwa ekonomi yang dilakukan pada hari ini ternyata banyak sekali ya perekonomian yang sangat rapuh, perekonomian yang mudah sekali kolaps. Ya. Nah, ini kita tidak bisa memastikan bagaimana ke depannya. Tetapi ketika pukulan ya, problem ini begitu besar, katakanlah kapitalisme peradaban barat itu tidak tumbang tapi hampir-hampir tumbang. Sebenarnya ini adalah momentum di mana umat manusia itu mencari konsep alternatif. Karena manusia pada dasarnya, ini manusia secara umumnya, itu akan berusaha untuk keluar dari masalah. Itu sudah insting manusia. Jadi kalau manusia punya masalah, dia akan berusaha untuk keluar dari masalah. Nah, ketika mereka mengalami jalan buntu, cul-de-sac, ya, dengan konsep-konsep yang selama ini mereka yakin, lalu kemudian ini gagal, maka pasti mereka akan mencari konsep alternatif. Nah, maka di sini ya, peran umat Islam bagaimana menyajikan konsep alternatif ini. Dan konsep alternatif ini bukan hanya untuk umat Islam sebenarnya, tapi konsep alternatif ini adalah untuk manusia yang bisa menyelesaikan masalah manusia, tidak memandang apa agamanya, memandang rasnya, memandang sukunya. Nah, jadi peluangnya sangat besar. Semakin besar tekanan ya problem yang kita alami pada hari ini pada umat manusia, maka semakin besar itu pula ya penyambutan umat manusia terhadap konsep-konsep Islam. Nah, tinggal kitanya sekarang ini mampu nggak mengartikulasikan bahwa Islam itu sebagai konsep alternatif. Terutama mampu tidak kita sebagai umat Islam itu melakukan konsolidasi tidak hanya pemikiran ya, tetapi juga konsolidasi secara politik sehingga umat Islam ini menjadi kekuatan yang mampu untuk mengubah peradaban umat manusia pada hari ini yang diambang kehancuran. Dan kalau umat Islam itu konsolidasinya bagus, maka kemudian insya Allah ya Barat tidak menang agamanya apapun itu, mereka akan melirik ya kepada konsep alternatif yang mampu, yang mereka anggap ini bisa menyelesaikan masalah. Saya kira mungkin itu. Untuk teman-teman yang tadi bertanya, mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang barangkali belum bisa kami sampaikan kepada Ustadz Nopri ya, karena tadi keterbatasan waktu juga. Nah, menginjak cara selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan dan statement. Nah, sebelum closing statement dari Ustadz Nopri, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit rangkuman dari diskusi kita 60 menit lebih sebelumnya, bahwa berangkat dari dendam akan agama, peradaban sekuler hari ini dibangun, yang kemudian berdasarkan akal semata-mata kemudian lahir berbagai ilmu yang menata kehidupan hari ini, yang pada realitanya kita bisa melihat ilmu-ilmu yang semata-mata lahir dari keterbatasan akal tersebut tidak melahirkan kecuali ketimpangan, krisis, dan lain sebagainya. Di samping itu juga membentuk arti yang keliru akan kebahagiaan itu sendiri, bahwa kebahagiaan hanya tentang materi semata. Nah, singkat cerita, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ketidakmampuan ilmu-ilmu kehidupan yang semata-mata lahir dari akal manusia untuk menjawab kompleksitas persoalan kehidupan kita, sehingga kita perlu konsep yang kompleks juga untuk menjawab kompleksitas kehidupan, yaitu Islam itu sendiri. Tinggal sebagaimana pesan Ustadz Nopri tadi, apa sesungguhnya yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari umat Islam untuk mendakwahkan Islam sebagai konsepsi alternatif dengan peran kita hari ini dan dengan kapasitas kita hari ini. Barangkali itu sedikit rangkuman dari diskusi kita pada sore hari ini. Kemudian untuk closing statement barangkali ada Ustadz dari Ustadz. Ya, persilakan. Oke, saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, ya, terutama mahasiswa Antara yang dirahmati Allah, dari yang
materi tadi, diskusi hampir 1 jam kita diskusikan dan sudah disimpulkan oleh moderator. Maka saya di akhir ini hanya ingin mengajak kepada saudara sekalian untuk mempelajari Islam secara lebih lebih komprehensif, karena kita melihat bahwa pada hari ini ya umat manusia terlihat sekali kelemahannya, dan ketika hantaman krisis ini semakin dahsyat, bahkan mungkin sampai pada satu titik umat manusia frustasi, maka secara alamiah mereka akan mencari solusi yang terbaik. Nah, maka tugas kita sebagai muslim itu untuk menawarkan kepada manusia solusi yang alternatif, kehidupan yang terbaik, kehidupan yang seharusnya ditata oleh manusia, kehidupan yang memberikan kesejahteraan, kehidupan yang penuh dengan keberkahan dari langit bumi. Karena kehidupan ini dibangun di atas panduan dari Sang Pencipta yang paling tahu tentang fisiologi kita, yang paling tahu tentang psikologis kita, yang paling tahu sosial kita, dan yang paling tahu juga tentang alam semesta ini. Dan hampir dipastikan Allah SWT, ya, aturan berasal dari Allah SWT itu akan memberikan yang terbaik untuk hidup manusia. Dan demikian bisa saya sampaikan, ya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Nopri atas penjelasannya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Juga mudah-mudahan Ustaz Nopri keluarga khususnya juga umumnya ke kita semua, juga teman-teman yang menyaksikan di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan dalam mengemban Islam sebagai konsep alternatif dan betul-betul kita sebagai bagian yang Allah izinkan menyaksikan Islam memimpin peradaban kelak. Demi keberkahan acara, mari kita cukupkan kaji kita pada sore hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.